Baik, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, Pak Anton dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan rencana bisnis kami yang berjudul Vela Cafe. Baik, kami memilih bisnis Vela Cafe karena saat ini bisnis kafe sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, terutama generasi muda. Oleh karena itu, kami melihat banyak peluang untuk menghadirkan kafe yang nyaman, memiliki konsep menarik, dan tetap memiliki potensi keuntungan yang baik. Selanjutnya, anggota kelompok kami terdiri dari Kenny, Vivian, Amanda, Alvin, dan saya sendiri Ulfa. Selanjutnya, berikut adalah mind map gambaran bisnis kami. Mind map ini membantu kami untuk menyusun alur pembahasan secara lebih strukturnya, mulai dari latar belakang, strategi bisnis, operasional, hingga analisis keuangan. Next. Kenapa kami memilih bisnis Vela Cafe ini? Karena tren nongkrong, belajar, dan bekerja di kafe terus meningkat. Selain itu, media sosial juga membuat kafe dengan konsep estetik semakin diminati dari kondisi tersebut. Vela Cafe hadir sebagai tempat yang nyaman dengan produk berkualitas dan pelayanan yang ramah. Oke, next. Nah, untuk latar belakangnya sendiri bertujuan kami membuat Vela Cafe ini tentu untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, kami juga ingin membangun kafe yang memiliki daya saing, memberikan manfaat bagi pelanggan melalui tempat yang nyaman, sekaligus membuka peluang kerja dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar lokasi Vela Cafe. Oke, next. Nah, untuk segmentasi pasar kita ya, dari target pasar kami cukup jelas, yaitu dari pelajar, mahasiswa, karyawan, hingga wirausaha muda yang berusia dari 15 sampai 35 tahun atau lebih. Mereka ini orang-orang yang memiliki gaya hidup aktif, gemar berkumpul, dan mencari tempat yang nyaman untuk belajar, bekerja, maupun bersantai. Oke, next. Nah, untuk analisis SWOT-nya ini dari strength-nya sendiri, Vela Cafe terletak pada konsep yang sangat modern, harga yang terjangkau, dan suasana yang nyaman. Kemudian untuk weakness-nya, karena kami ini merupakan brand baru, jadi butuh promosi yang lebih aktif. Kemudian untuk opportunities-nya atau peluangnya cukup besar karena tren kafe yang terus berkembang dan media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi. Kemudian untuk tristnya ini tantangan bagi kita sih karena sudah banyak kompetitor serta perubahan selera konsumen yang cukup cepat. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Alvin. Oke, saya akan melanjutkan dari presentasi. Sekarang kami mempunyai keunggulan. Sekarang kafe kami mempunyai keunggulan. Yang pertama, kami mempunyai keunggulan konsep kami ini. Kami mempunyai konsep tempat yang sangat nyaman, modern, dan juga estetik. Yang kedua, kami juga mempunyai keunggulan suasana kafe yang mendukung berbagai aktivitas seperti aktivitas nongkrong, belajar, dan juga bekerja. Lalu ketiga, kami juga mempunyai menu yang variatif dan juga kami mempunyai menu yang mengikuti tren. Dan yang terakhir, kami juga mempunyai pelayanan yang sangat ramah dan profesional. Oke, selanjutnya. Di dalam kafe kami mempunyai visi misi. Yang pertama, visi kami menjadikan Vela kami sebagai kafe pilihan utama bagi masyarakat.
yang tidak hanya menawarkan produk berkualitas, tapi juga kami menghadirkan pengalaman yang sangat nyaman, modern, dan juga berkesan, serta mampu berkembang menjadi usaha yang berdaya asing tinggi dan industri kuliner. Lalu kami mempunyai misi. Misi kami adalah menyediakan berbagai pilihan kopi dan makanan dengan kualitas yang terbaik, serta citra rasa yang sangat konsisten. Yang kedua, menciptakan suasana kafe yang sangat nyaman, estetik, dan sesuai dengan tren gaya hidup masa kini. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang sangat ramah, cepat, dan juga profesional kepada setiap pelanggan kami. Dan yang terakhir, kami juga memanfaatkan teknologi media sosial sebagai sarana promosi dan komunikasi yang efektif. Kami mempunyai sarana promosi media seperti TikTok, Instagram, WhatsApp, dan juga yang lain. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan Departemen Card. Yang pertama, kami mempunyai owner yang bernama Vivian Cornelia dan manajer cafe, yaitu saya sendiri Alvin Yudhistira, dan juga kasir ada bernama Hernando Paul Dila. Dan kami di cafe kami juga mempunyai waiters. Ada dua waiters. Yang pertama bernama Sylvia Purnama dan yang kedua Wijaya Wongso. Kami juga mempunyai barista yang bernama Kenny Vanessa. Dan kami juga di cafe kami mempunyai kitchen staff. Yang pertama ada Amanda Juliansi dan kedua ada Ufa Nur Hasan. Selanjutnya, selanjutnya di kafe kami juga seperti kafe-kafe lain, kami mempunyai peralatan yang sangat komplit. Di sini kami mempunyai peralatan mesin kopi, espresso machine, untuk menghasilkan kopi yang sangat berkualitas. Kedua, kami juga mempunyai grinder atau penggiling kopi untuk menjaga kesegaran biji kopi. Dan yang ketiga, kami mempunyai kompor dan juga peralatan memasak lainnya. Kami juga mempunyai blender, mixer, dan juga shaker. Kami juga mempunyai kulkas, freezer untuk menyimpan makanan. Dan yang keempat, yang terakhir, kami mempunyai mesin kasir atau sistem pos untuk menjaga pencatatan transaksi kami. Lalu, berikutnya kami mempunyai penetapan harga. Di kafe kami, yang pertama, harga kami kompetitif, menyesuaikan harga dengan kafe lain di sekitar agar tetap bisa bersaing. Yang kedua, value for money. Kami memberikan kualitas produk yang sebanding dengan harga kami. Yang ketiga, kami juga mempunyai variasi harga, menyediakan menu dengan rentan harga yang beragam sehingga dapat menjangkau berbagai kalangan. Dan yang terakhir, yang keempat, kami juga mempunyai paket bundling. Seperti yang bisa dilihat gambarnya sebelah kanan saya, kami mempunyai paket bundling. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Saya akan menjelaskan tentang layout cafe. Yang pertama ada area indoor yang dirancang dengan desain estetik, dan yang kedua ada area outdoor di mana suasananya lebih santai, dan yang ketiga ada area pasir dan bar. Di sini sangat rekomendasi untuk pelanggan-pelanggan yang membawa teman, jadi lebih santai. Nah, selanjutnya ada alur pelayanan pelanggan, di mana pertama kedatangan pelanggan, kedua pemesanan di kasir, dan pembayaran. Di sini dilakukan pembayaran di awal agar mempermudah dalam perhitungan keuangan dan menghindari kesalahan. Dan keempat ada proses produksi, yang kelima ada penyajian, dan yang terakhir ada penyelesaian di mana para waiters akan membersihkan tempat-tempat makan sisa pelanggan. Nah, di sini ada faktor yang mendukung efisiensi operasional. Yang pertama adalah struktur organisasi yang jelas. Yang kedua, layout cafe yang terencana dengan baik. Yang ketiga, ada standar operasional yang jelas. Dan yang keempat, sistem pemesanan terpusat di kasir. Selanjutnya kita masuk ke aspek keuangan. Di sini ada modal awal yang terdiri dari sewa tempat 1 tahun, renovasi dan interior, mesin kopi, peralatan dapur, meja kursi dekorasi, kasir, dan sistem POS, peralatan pendukung dengan
Total modal awal 180 juta. Dan di sini ada biaya operasional yang terdiri dari gaji karyawan, bahan baku, listrik, air, biaya lain-lain dengan total 29 juta. Di sini kita masuk ke aspek keuangan, proyeksi pendapatan dengan pelanggan harian 60 pelanggan, dengan rata-rata pembelian 25.000, dengan pendapatan harian senilai 1,5 juta, dan pendapatan bulanan senilai 45 juta. Dan ada laporan laba rugi, di mana pendapatan 45 juta dengan biaya operasional 29 juta mendapatkan biaya laba bersih 16 juta. Dan laba tahunan 16 juta dikali 12 bulan senilai 192 juta. Untuk 1 tahun, analisis kelayakan usaha atau MTV dengan asumsi investasi awal 180 juta, laba tahunan 192 juta, dan diskonto 10% dengan periode 3 tahun, di mana PV selama 3 tahun mendapatkan 474.475.580 rupiah. Dengan MTV perhitungan 3 bulan dikurang modal awal dengan nilai 297.475.580 rupiah atau positif. NPV di sini lebih besar dari 0, maka dinyatakan layak. Ini menggunakan 3 indikator utama, yaitu IRR, BEP, dan juga Profitability Index untuk menilai kelayakan usaha. Pertama, IRR atau Internal Rate of Return. IRR ini menunjukkan tingkat pengembalian dari investasi yang kita jalankan. Dari perhitungan, didapat bahwa pada tingkat 30% nilai NPV masih positif sebesar 49 juta, sedangkan pada tingkat 45% sudah negatif 12 juta. Artinya nilai IRR berada di antara 30% sampai 45%. Setelah dihitung menggunakan interpolasi, diperoleh IRR sebesar 42%. Nilai ini jauh di atas bunga bank yang diasumsikan sebesar 10%. Sehingga bisa disimpulkan bahwa investasi ini menguntungkan dan layak dijalankan. Selanjutnya, BEP atau break-even point, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal. Dengan modal sebesar 180 juta dan laba bulanan 16 juta, diperoleh BEP sekitar 11,25 bulan atau kurang lebih 11-12 bulan. Ini berarti modal bisa kembali dalam waktu sekitar 1 tahun, yang tergolong cukup cepat. Lalu selanjutnya, Profitability Index. Nilai PI diperoleh sebesar 2,65, yang berarti setiap 1 rupiah investasi dapat menghasilkan 2,65 nilai manfaat. Karena nilai PI ini lebih besar dari 1, maka usaha ini dinyatakan layak secara financial. Selanjutnya, selanjutnya kesimpulan kelayakan usaha. Berdasarkan seluruh analisis keuangan, yaitu yang pertama MPV dengan hasil 290.475.580, ini lebih besar dari 0, yang artinya menguntungkan. Lalu yang kedua IRR kurang lebih 42%, ini lebih besar dari bunga, ini artinya layak dan menarik. Lalu yang BEP sama dengan hasil 11-12 bulan, ini artinya cepat balik modal. Lalu yang terakhir PI dengan hasil 2,65 lebih besar dari 1, artinya efisien. Jadi kesimpulannya kayak usaha ini sangat layak dijalankan. Next. Selanjutnya adalah analisis yang pertama, resiko sepi pelanggan. Dampak yang ditimbulkan itu adalah yang pertama, penurunan pendapatan harian dan bulanan. Yang kedua, kesulitan dalam menutupi biaya operasional. Lalu yang ketiga, berkurangnya arus kas atau cash flow.
Lalu yang terakhir, potensi kerugian jika berlangsung dalam jangka panjang. Strategi mitigasinya yaitu yang pertama, melakukan promosi secara konsisten melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok. Lalu yang kedua, mengadakan program diskon, promo banding, dan event menarik seperti live music atau komunitas dan lain-lain. Lalu yang ketiga, menjaga kualitas produk dan pelayanan agar pelanggan puas dan kembali lagi. Lalu yang keempat, mengembangkan menu baru sesuai tren pasar. Yang terakhir, membuat konsep kafe yang unik dan instagramable untuk menarik perhatian pelanggan. Next. Oke. Lalu yang kedua, analisis risiko yang kedua, resiko persaingan tinggi. Dampak yang ditimbulkan yang pertama, berkurangnya jumlah pelanggan, kedua, penurunan daya saing usaha, ketiga, tekanan untuk menurunkan harga atau meningkatkan kualitas, lalu yang terakhir, sulit mempertahankan pelanggan loyal. Strategi mitigasinya yang pertama yaitu menciptakan konsep yang berbeda dan memiliki ciri khas atau unique selling point. Lalu yang kedua, menjaga konsistensi kualitas produk dan pelayanan. Yang ketiga, membangun brand image yang kuat untuk Vela Cafe. Yang keempat, memberikan pengalaman lebih baik dibanding pesaing. Dan yang terakhir, memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar. Ketiga, resiko kenaikan harga bahan baku. Dampak yang ditimbulkan ada 3. Yang pertama, meningkatnya biaya operasional. Yang kedua, menurunnya margin keuntungan. Dan yang ketiga, dilema dalam menaikkan harga jual yang dapat mempengaruhi minat pelanggan. Strategi mitigasinya, yang pertama, menjalin kerjasama dengan supplier tetap untuk mendapatkan harga stabil. Yang kedua, membeli bahan baku dalam jumlah besar atau bulk untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Yang ketiga, mengontrol penggunaan bahan agar lebih efisien. Yang keempat, melakukan penyesuaian harga secara bertahap dan tidak signifikan. Yang terakhir, mengembangkan menu alternatif dengan bahan yang lebih ekonomis. Lanjut, ada analisis tingkat resiko. Tabel analisis resiko, yang pertama ada sepi pelanggan, resikonya sangat tinggi. Dampaknya pendapatan turun, mitigasi utamanya promosi dan inovasi menu. Yang kedua, persaingan tinggi, resikonya juga tinggi, dampaknya kehilangan pelanggan, dan mitigasi utamanya diferensiasi dan branding. Yang ketiga, harga bahan naik, tingkat resikonya sedang, dampaknya biaya meningkat, mitigasi utamanya efisiensi dan supplier alternatif. Strateginya itu, yang pertama, inovasi berkelanjutan, baik dalam menu maupun konsep kafe. Yang kedua, efisiensi operasional untuk menjaga biaya tetap terkendali. 3, manajemen yang terstruktur untuk meningkatkan kinerja karyawan. Yang keempat, strategi pemasaran aktif untuk menjaga jumlah pelanggan. Yang kelima, evaluasi rutin untuk mengidentifikasi masalah sejak dini. Dan yang terakhir, pengelolaan keuangan yang baik untuk menjaga kestabilan usaha. Next, ada analisis tingkat risiko lagi. Nah, kesiapan Vela Cafe dalam menghadapi risiko yaitu yang pertama, konsep usaha yang kuat dan sesuai tren. Yang kedua, target pasar yang jelas dan strategi pemasaran efektif. Yang ketiga, struktur manajemen yang terorganisasi. Yang keempat, sistem operasional yang efisien. Yang kelima, perhitungan keuangan yang menguntungkan. Ada kesimpulan analisis resiko, dapat disimpulkan bahwa usaha Vela Cafe memiliki beberapa resiko utama, yaitu resiko sepi pelanggan, persaingan tinggi, dan kenaikan harga bahan baku. Namun, semua resiko tersebut yaitu masih dalam batas wajar dalam dunia bisnis kafe dan dapat diantisipasi dengan strategi yang tepat dan tidak menghambat kelayakan usaha secara keseluruhan. Kesimpulan analisis resiko menunjukkan bahwa Vela Cafe merupakan usaha yang realistis dan siap dijalankan karena resiko telah diidentifikasi secara jelas dan terdapat solusi dan strategi mitigasi yang konkret. Ya, dan sistem usaha telah dirancang untuk menghadapi perubahan. Kesimpulannya, berdasarkan analisis dari aspek strategi hingga finansial, Vela Cafe dinyatakan sangat layak untuk dijalankan. Kesimpulan ini didasarkan pada 4 poin tersebut. Yang pertama, relevansi dan potensi pasar. Vela Cafe berhasil menjawab tren gaya hidup modern melalui konsep ruang sosial yang estetik dan
dengan target pasar, pelajar hingga pekerja muda yang jelas dan strategi pemasaran digital yang sangat kuat. Dan yang kedua, keunggulan operasional dan manajemen. Memiliki struktur organisasi yang sistematis serta alur operasional yang efisien, menjamin kualitas pelayanan yang konsisten di lokasi yang strategis. Yang ketiga, profitabilitas yang menjanjikan. Indikator keuangan menunjukkan performa yang sangat positif, ditandai dengan nilai NPV positif, IRR tinggi, dan masa pengembalian modal BEP yang cepat. Sehingga bisnis ini dinilai menguntungkan secara finansial. Dan yang terakhir, ketangguhan bisnis, yaitu resiliensi melalui pemaparan risiko yang detail dan strategi mitigasi yang konkret. Vela Cafe memiliki kesiapan operasional untuk menghadapi dinamika persaingan dan ketidakstabilan pasar. Next, ada saran. Yang pertama, pengembangan bisnis, yaitu menambahkan variasi menu secara berkala agar pelanggan tidak merasa bosan, dan penyesuaian tema dan dekorasi sesuai tren terkini. Menyediakan wifi cepat, stop kontak, dan area kerja yang nyaman. Mengadakan live musik atau kegiatan komunitas secara rutin. Dan pembukaan cabang baru di lokasi strategis setelah bisnis stabil. Strategi kedepannya, memperkuat branding Vela Cafe melalui media sosial dengan konten yang kreatif dan kolaborasi dengan influencer. Dan meningkatkan kualitas pelayanan dengan pelatihan karyawan secara berkala. Evaluasi juga berkala pada dengan memperluas jaringan juga. Dan optimalisasi manajemen operasional seiring pertumbuhan bisnis. Inovasi berkelanjutannya yaitu mengembangkan menu signature khas Vela Cafe sebagai identitas utama dan mengikuti tren minuman dan makanan terbaru dan memanfaatkan teknologi dalam operasional seperti sistem pemesanan digital. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih.